udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Boy stop, hit 'em with the red light. Hot ones, rolling on my just right. Ride on my dump truck, my girls stuck it up. Gas on the pedal like gerak, gerak, gerak. On my roller, on my roller, on my roller, on my roller blade. Hai semua, kenalin nama aku Aura. Aku dari Prodi Bisnis Digital dengan NPM 258200074. Pada video ini aku akan membahas salah satu kuliner khas Semarang, yaitu tahu gimbal sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Di video ini kita akan mengenal ekonomi kreatif, membahas sektor kuliner, melihat peluang bisnis tahu gimbal, serta menganalisis bagaimana UMKM memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usahanya. Okay, let's go. Pernah nggak sih kepikiran kalau sebuah ide bisa menghasilkan uang? Nah, itulah yang disebut ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas dan inovasi untuk menciptakan produk atau jasa yang bernilai. Di Indonesia, ekonomi kreatif dibagi menjadi 17 subsektor, mulai dari kriya, musik, fotografi, fashion, arsitektur, sampai kuliner. Semua subsektor ini punya peran penting dalam mendukung perekonomian dan membuka peluang usaha. Nah, dari 17 subsektor tersebut, aku memilih subsektor kuliner. Kenapa? Karena kuliner adalah salah satu sektor yang paling dekat dengan kehidupan kita. Semua orang butuh makan dan setiap daerah punya makanan khas yang menjadi identitasnya. Bukan cuma soal rasa, kuliner juga melibatkan kreativitas dalam pengolahan penyajian hingga cara memasarkannya. Salah satu contoh produk kuliner kreatif adalah tahu gimbal khas Semarang. Makanan ini terdiri dari tahu goreng, lontong, sayuran, gimbal, udang, dan bumbu kacang yang khas yang membuat rasanya berbeda dari makanan lainnya. Tahu gimbal memiliki peluang bisnis yang cukup besar. Selain disukai masyarakat lokal, makanan ini juga sering dicari wisatawan yang datang ke Semarang. Semakin berkembangnya wisata kuliner membuat peluang pasarnya juga semakin luas. Saat ini, teknologi digital sangat membantu pelaku usaha kuliner. Promosi bisa dilakukan melalui media sosial, sedangkan penjualan bisa dibantu oleh aplikasi seperti GoFood dan GrabFood. Dengan begitu, pelanggan jadi lebih mudah menemukan dan membeli produk. Selain menjadi makanan khas daerah, tahu gimbal juga memberikan dampak ekonomi. Usaha kuliner seperti ini mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan membantu memperkenalkan budaya lokal kepada lebih banyak orang. Sebagai studi kasus, aku memilih salah satu UMKM tahu gimbal di Kota Semarang, yaitu Tahu Gimbal Ibu Warti, yang bertepatan di Jalan Gajah Raya depan Bingsu asal Sampi Kroket Chicken. Usaha ini telah dikenal oleh masyarakat lokal maupun wisatawan karena mempertahankan cita rasa khas yang menjadi identitas kuliner Semarang. Produk utama yang dihasilkan adalah tahu gimbal dengan bahan-bahan segar dan bumbu kacang khas yang menjadi daya tarik utama pelanggan. Strategi pemasaran yang dilakukan adalah menjaga kualitas rasa, memberikan pelayanan yang baik, serta memanfaatkan promosi dari media sosial dan rekomendasi pelanggan. Teknologi digital dimanfaatkan untuk promosi, menerima pesanan, dan memudahkan pelanggan menemukan lokasi usaha melalui Google Maps maupun aplikasi pesan antar. Nah, untuk tantangan yang dihadapi antara lain persaingan usaha kuliner dan kenaikan harga bahan baku. Namun, peluangnya juga besar karena wisata kuliner terus berkembang dan promosi digital semakin mudah dilakukan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa tahu gimbal bukan hanya makanan khas Semarang, tetapi juga merupakan bagian dari ekonomi kreatif pada subsektor kuliner yang memiliki nilai budaya dan nilai ekonomi. Demikian video yang dapat aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan mendukung UMKM kuliner lokal, kita tidak hanya menikmati rasa, tetapi juga ikut mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Aku Aura pamit untuk diri. Bye-bye.